Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para kawan-kawan sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah SWT kita masih Allah berikan kemudahan untuk dapat melangkahkan kaki kita ke rumah ini. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba. Sholat maghrib yang kita tak tahu apakah besok masih bertemu dengan maghrib sebagaimana malam hari ini. Yang jelas kita yakin bahwasanya kita Allah berikan kesempatan hidup untuk memperbaiki amal, menambah bekal, agar manakala datang masanya Allah SWT ambil kita dalam keadaan siap memiliki bekal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita masih dalam kitab Al-Wabil Sayyid berkaitan dengan jalan istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qayyim rahimahullah, ada dua jalannya. Bagaimana supaya tetap istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai dari segala-galanya. Itu sudah kita bahas. Kata Nabi SAW, "Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara jika terdapat dalam diri seseorang, Allah akan berikan baginya manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, kemanisan iman akan diraih manakala kita mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segala-galanya. Ya, yang kedua, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Manakala kita dapat mencintai seseorang teman hanya karena Allah, bukan karena ada hubungan kekerabatan, bukan karena ada harapan dan impian daripada dunia yang dimilikinya. Yang ketiga, an yakrahal kufra, begitu bencinya kita kepada kekafiran. Orang akan mendapatkan manisnya iman ketika benci kepada kekafiran, kekufuran. Ya, sebagaimana dia benci apabila dia campakkan ke dalam api. Yang mau kita garis bawahi bahwa yang pertama, manakala Allah dan Rasulnya lebih kita cinta daripada segala-galanya. Ibnu Qayyim mengatakan alangkah mudah mengucapkan, tapi alangkah berat mempraktikkan. Manakala berbenturan antara kepentingan diri kita, syahwat kita, hawa nafsu kita dengan apa yang Allah ridai, disitulah kan ada ujian. Ya, hanya orang-orang Allah beri taufik yang mampu benar-benar mendahulukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridai, apa yang Allah cintai daripada segala-galanya. Kebanyakan manusia lebih mencari keridhaan manusia, lebih tunduk kepada manusia, lebih tunduk kepada bosnya, kepada gurunya, kepada syekhnya. Ya, lebih mengharapkan ridha masyarakatnya, keinginan orang banyak, dan seterusnya. Meski bertentangan dengan Allah, itu realitanya, itulah faktanya. Berbeda dengan para nabi yang telah lulus ujian ini. Bagaimana lulusnya Ibrahim Khalil? Apapun kata Allah dia lakukan, meski menyembelih putranya. Ya, manakala Allah SWT uji Ibrahim telah diangkat Allah sebagai Khalil, maknanya sang kekasih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, kata Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Khalil dalam bahasa Arab adalah kekasih yang tertinggi yang tak ada selain daripada dia, itu Khalil. Dan itu hanya diberikan Allah kepada 2 nabi saja. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Allah menguji Ibrahim manakala dia telah memiliki anak Ismail alaihissalam yang dia tunggu-tunggu kehadirannya berpuluh tahun sampai 80 tahun. Sarah tak memberikan anak kepadanya. Allah SWT takdirkan akhirnya dia diberikan Allah anak daripada Hajar. Baru anak ini mulai besar, Allah perintahkan anak ini untuk dibawa
diasingkan ke lembah yang tak ada padanya kehidupan. Allah perintahkan kedua-duanya untuk berdiam di lembah tersebut, untuk meninggalkan kedua-duanya. Sehingga berkata Hajar, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua di sini. Ibrahim tak menjawab sama sekali, dia terus berjalan, bahkan tak menoleh. Hajar mengiringinya sampai pada waktu tempat yang sudah jauh dari Ismail yang mereka tinggalkan. Berkatalah Hajar, Allahu amaraka bihadza Ibrahim, jujur kutanya, Allah perintahkan kau dengan perbuatan ini? Ibrahim tak menoleh, hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia pun pergi. Hajar pun kembali kepada Ismail, berkata Hajar, ya alaihassalam, idzan lan yudhi'ana, kalau ini perintah Allah, Allah tidak menyia-nyiakan kami, pergilah. Subhanallah. Tatkala Ibrahim jauh tak melihat kedua-duanya, dia berpaling mengarah kepada tempat diletakkan di sana kekasih hatinya yang dia nantikan, Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar. Dia pun berdoa kepada Allah agar lembah tersebut Allah berikan kepadanya kehidupan, agar hati manusia condong kepadanya, agar Allah berikan kepada negeri tersebut berbagai macam keberkahan dari berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Ibrahim berhasil sukses. Mengapa Ibrahim tidak menoleh? Jawabannya, Ibrahim khawatir perasaannya mengalahkan perintah Allah SWT. Berapa banyak perasaan kita mengalahkan perintah Allah SWT. Apa kata tetangga ya kalau andai kata kita tak buat? Apa kata masyarakat? Apa kata orang? Banyak kita kalahkan dengan perasaan. Ibrahim tak menoleh. Subhanallah. Selesai ujian Ibrahim, datang ujian berikutnya, anaknya mulai dewasa. Kata Allah, sembelih, dia sembelih. Dia sembelih. Ya. Dia korbankan putranya. Putranya siap berkorban. Ya abatif alma tu'mar, ya buat saja. Apa yang diperintahkan kepadamu, aku sabar. Allahu Akbar. Sukses mereka. Idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah manakala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintahnya, kalimat-kalimatnya, Ibrahim menyempurnakan semua ujian. Ibrahim sukses. Kita, subhanallah. Jadi ini yang pertama. Bila kita mampu mencintai Allah Rasul lebih daripada segala-galanya, kecintaan kepada Rasul pun teruji manakala bertentangan hawa nafsu syahwat. Ya, dengan kepentingan kekuasaan, jabatan, harta benda. Kadang-kadang ketika itu Rasulullah kita lupakan. Subhanallah. Ya, kenapa? Ya, menunjukkan kita tak siap menjadikan beliau sebagai orang yang paling dicintai. Kita cintai lebih daripada segala-galanya. Banyak larangan yang kita langgar. Subhanallah. Ya, saya melihat setiap hari ada saja iklan pinjaman online dengan bunga. Yang mengiklankannya sebagian adalah wanita yang berjilbab. Allah. Yang jauh daripada apa yang Rasulullah SAW perintahkan untuk menjauh. Ini contoh saja. Maksud saya bahwasanya ini perkataan yang gampang diucapkan, tapi pada penerapan berat. Ini yang pertama, menunjuk istiqomahan. Apa makna perkataan Nabi akan mendapatkan manisnya iman? Jawabannya, merasa mudah dalam beribadah, merasa nikmat dalam beribadah, nikmat berbuat ketaatan, nikmat salat, nikmat berzikir kepadanya, nikmat bermunajat, nikmat berdoa, nikmat membaca kalamnya, nikmat mendengarkan hadis nabinya, nikmat bersilaturahmi kepada keluarga, nikmat berbagi kepada orang muslim. Semua ketaatan yang kita buat melahirkan kenikmatan. Itulah menunjukkan kita telah merasakan manisnya iman. Manakala kita berbuat juga sholat, tapi tak kita rasakan nikmatnya sholat, berarti kita harus terus belajar untuk mencapai kesempurnaan iman. Berarti belum sempurna apa yang dikatakan Nabi SAW tersebut. Adapun yang kedua untuk mencapai keistiqomahan adalah ketika kita mampu mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ini kedua. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, manakala kita mengagungkan perintah Allah, sebenarnya kita sedang mengagungkan zat yang memerintah. Manakala kita mengagungkan larangan Allah SWT untuk kita jauhi, kita hindari, berarti kita sedang mengagungkan zat yang melarang. Manakala kau patuhi perintah bosmu, hakikatnya engkau sedang mengagungkan bosmu, bukan perintahnya.
Manakala engkau melakukan perintah-perintah orang tuamu, hakikatnya engkau sedang mengagungkan siapa? Orang tuamu. Manakala engkau menyepelekan, mengabaikan perintah atasanmu, perintah orang tuamu, hakikatnya engkau sedang menyepelekan atasanmu dan orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak perintah, Allah turunkan banyak larangan. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintahnya, dan kita diuji dengan perintah tersebut. Mau enggak taat, mau enggak sabar, mau enggak konsekuen, dan diuji dengan larangan-larangan. Kata Allah Hafazin, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia ditinggalkan? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menganggap mereka ditinggalkan Allah begitu saja setelah diciptakan, dilepas? Kata para ulama tafsir, apakah manusia mengira mereka setelah diciptakan dibiarkan tanpa diperintah, tanpa dilarang? Jemaah sekalian, hidup kita adalah dalam rangka mengagungkan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah hidup ini. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kehidupan, wal maut, alladzi khalaqal hayata wal mauta, dia beruakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan untuk kita kehidupan, menciptakan untuk kita kematian, agar Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya, mengamalkan perintah-perintahnya. Siapa yang terbaik di antara kita? Inilah hati kehidupan. Kita hidup bukan untuk tujuan-tujuan lain. Allah berikan untuk menyempurnakan tujuan tersebut. Semua sarana fasilitas dunia Allah berikan untuk kita. Diturunkannya hujan, tumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, diberikannya kita udara, diberikannya kita binatang-binatang ternak, diberikannya kita binatang-binatang laut, semua untuk kita, supaya kita dapat menjadikan semuanya sarana untuk memperhambakan diri kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Subhanallah. Dan telah kita bahas pada bulan yang lalu bagaimana makna mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya seorang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka ia menyebutkan beberapa hal, di antaranya engkau akan benar mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala manakala engkau benar-benar memperhatikan waktu-waktunya, batasan-batasannya. Zuhur itu ada batasannya, asar ada batasannya, perintah salat itu ada waktu-waktunya. Sebagian orang, subhanallah, kalah dengan dunianya. Telah diseru untuk mendatangi masjid bagi laki-laki, tak ada halangan, wajib ke masjid menurut pendapat yang paling rajih. Ketika diseru azan sementara sedang berbisnis, sedang berjual beli, ketika itulah akan ujian, diuji dia. Ketika zuhur pula banyak orang datang ke tokonya berbondong-bondong, mau ditutup, sayang ini uang masuk. Akhirnya azan diabaikan. Subhanallah. Padahal kalau kau perhatikan lafaz azan luar biasa. Ketika Allah mengatakan hayya 'alas shalah, setelahnya ada hayya 'alal falah. Hei, mari salat. Hei, mari mencapai keberuntungan. Keberuntungan hakiki itu bukan untung yang kau dapatkan di dunia ini yang akan kau tinggalkan. Apapun yang kita miliki daripada dunia ini akan kita tinggalkan kepada ahli waris, dan akhirnya akan kembali kepada Allah semuanya. Kata Allah, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Kamilah akan menjadi pewaris bumi ini. Semua kita tinggalkan dan bumi akan hancur lebur semuanya, datang kiamat. Allah yang mewarisi bumi ini. Subhanallah. Allah memuji para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki sejati. Kata rijal dalam bahasa Arab itu pujian, laki-laki yang sejati. Seperti inilah ciri-ciri laki-laki sejati. Apa ciri-cirinya? La tulhihim tijarah. Mereka tak pernah lalai dengan perdagangan mereka. Wala bai', tidak jual beli mereka, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dari menegakkan salat. Ya. Ini ciri-ciri laki sejati. Ini makna mengagungkan perintah Allah. Kalau sudah ditegakkan di telingamu, ya Allah salah, ya Allah falah, kau sibuk nyuci mobilmu, kau sibuk dengan segala macam bengek urusan duniamu, engkau tidak mengagungkan perintah Allah SWT. Walaupun kau sholat juga siesta, jam berapa nantilah, jam 2 masih luas waktu zuhur, jam 2 masih bisa, jam 2:30 masih bisa. Engkau tidak mengagungkan dengan sebenar-benarnya perintah Allah SWT. Ini kita membahas kesempurnaan. Apalagi kadang-kadang perempuan, ya tak wajib mereka ke masjid. Kadang-kadang Allah mereka abaikan.
tunda-tunda isya sampai ketiduran, nanti kalang kabut ketika subuh mau datang baru sibuk mengerjakan sholat isya. Kata Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap daripada Allah keagungannya? Mengapa? Dari tafsirnya, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini tanda-tanda kita mengagungkan Allah, mengagungkan perintahnya, menjaga waktu-waktunya, menjaga batasan-batasannya. Wattaftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha, selalu mengecek apakah ada yang kurang kewajiban-kewajibannya, apakah ada yang kurang syarat-syaratnya. Selalu dia perhatikan. Mulai dari wudu, syarat salat wudu, suci daripada hadas. Berapa banyak orang wudu pun asal-asalan. Kaki asal siram sehingga tak kena, ada tumit yang tak kena air. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit, celakalah mata kaki, celakalah bagian daripada kaki daripada api neraka, maksudnya tak terkena air. Al-aqab jam daripada aqib, itu adalah tumit belakang. Kadang-kadang siram-siram tak kena tumit bawah. Kata Nabi, celakalah api neraka bagi orang-orang yang tak sempurna wudunya sehingga ada tumit yang tak basah. Subhanallah, tandanya engkau mengagungkan perintah Allah, kau agungkan syarat-syarat salat, kau peragungkan. Pakaian pun menandakan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian dan perhiasan ketika kalian menghadapi salat, ketika kalian akan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya, pakaiannya diatur dalam agama. Kita andai kata pergi tempat-tempat pesta, menjumpai undangan kawan-kawan, kita pakai yang terbaik. Tiba berhadapan Allah Subhanahu wa taala, pakai singlet, nampak bahunya, subhanallah. Kadang-kadang hanya pakai sarung, tak pakai baju. Mana kau agungkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi jamaah sekalian, perhatikan syarat-syaratnya, perhatikan kewajiban-kewajibannya, perhatikan rukun-rukunnya. Ada orang yang sholat, subhanallah, bagikan olahraga sholat berikutnya, ruku begitu cepat, bangunnya cepat, i'tidal, sujud. Tarawih 20 rakaat hanya dalam 10 menit. Kau bayangkan? Mana yang katanya engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini sholat yang tidak sah. Tak ada guna, sia-sia yang mereka dapat, hanya letih belaka. Ada seorang sahabat sholat, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Kau sholat lagi, kau belum sholat. Diulangi lagi, ya Rasulullah, ini sholat saya. Ditengok Nabi kedua kali selesai, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, engkau belum sholat. Padahal sudah selesai dia sholat. Sampai 3 kali kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kembali, engkau belum sholat. Dia nyerah. Ya Rasulullah, aku tak tahu lagi ini yang aku bisa. Baru kata Nabi, kalau kau mau sholat, buatlah seperti ini. Kau tegak berdiri, hadapan wajah kiblat, angkat. Nabi ajarkan sholat dari A hingga Z. Apabila kau ruku, sempurnakanlah tumaninah rukukmu. Kemudian apabila kau bangun, sempurnakanlah bangun i'tidalmu. Apabila kau sujud, tumaninah. Apa arti salat yang sepatu ayam? Yang kuru kama yang kuru ghurab. Allah menyifati salat orang munafik bagaikan burung gagak yang matuk makanannya. Bangga lagi salat 23 rakaat 10 menit, bangga lagi. Subhanallah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, salat itu syaratnya jelas, rukunnya jelas. Di antara rukunnya adalah tumaninah. Apa makna tumaninah? Tenang pada setiap perpindahan gerakan. Ruku tenang, bangun tenang, sujud tenang. Kalau andai kata tabtub, mana tenangnya? Ya, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Tergesa-gesa salatnya. Ini ciri-ciri melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian merindukan amalan tersebut sehingga dia selalu siap untuk mengerjakan amalan tersebut. Subhanallah. Kalaulah boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya salat saja, dia akan salat saja. Kenapa? Dalam salat dia dapati kenikmatan. Sehingga Nabi ketika menjalankan aktivitas dunia, ketika hati Nabi mulai terasa tak nyaman, Nabi berkata kepada Bilal ketika masuk ke salat, "Ya Bilal, wahai Bilal, panggil manusia. Arihna ya Bilal bis salah." Bilal,
buat kami tentram dengan sholat, buat kami tenang dengan sholat. Bilal, buat kami fresh dengan sholat. Arihna ya Bilal bis salah. Subhanallah. Merindukan amalan tersebut, merindukan waktunya datang. Kalau dia kata boleh, dia akan tak lepas-lepas daripada sholat. Subhanallah. Ini ciri-cirinya. Inilah ciri-ciri mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal musara'a ilaiha 'inda wujubiha. Bersegera mendatanginya, bergegas kepadanya. Kadang kita udah mendengar azan, masih bisa lah itu, nanti masih dapat lah itu. Masih kita nyuci mobil misalnya. Wal musara'a ilaiha, bersegera ke sana. Perbanyak kalangan tabi'in, bukan kita. Kalangan tabi'in mereka mengatakan, aku 40 tahun sholat, tak pernah aku melihat punggung manusia. Berarti salahnya di mana? Salat pertama, aku 40 tahun salat tak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Luar biasa. Bandingkan dengan kita. Subhanallah. Luar biasa mereka salat, luar biasa. Salat itu harus kita sempurnakan, dan di sanalah awal keberuntungan. Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan orang salat asal-asalan tak dapat sama sekali si Allah pahala. Bagaikan seseorang menghadiahkan kepada sang raja, apa dihadiahkannya? Jenazah budak tapi sudah mati. Dihadiahkannya kepada raja, diantarkannya ke rendahan. Wahai raja, ini hadiah, ambil. Apa hadiahnya? Budak yang sudah mati. Begitulah kira-kira yang kau hadiahkan kepada Allah SWT. Bila mana sholat kita tak benar. Banyak orang sholat, tapi Allah SWT terima itu tak semuanya. Ada yang diterima setengahnya, ada yang diterima 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, ada yang tak diterima. Tak naik ke atas. Sholat itu tak naik kepada Allah SWT. Tak naik. Padahal hakikatnya semua amalan kita kalau benar baik akan naik ke atas. Ucapan-ucapan kita yang bermanfaat akan naik ke atas. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik segala macam ungkapan yang baik-baik. Azan yang dikumandangkan muadzin naik ke atas. Bacaan solat, bacaan Quran kita, nasihat yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita, amar ma'ruf nahi munkar, semua kebaikan, zikrullah naik ke atas. Semua amal saleh naik ke atas. Tapi ada yang tak naik. Sebagaimana sholat ada yang tak naik, bahkan akan kembali kepada pemiliknya. Dan dia berkata, menyumpah, sholat itu menyumpah pelakunya, dhayyaqallahu kama dhayyatani, semoga Allah menyia-nyiakan kau sebagaimana kau sia-siakan saya. Ini orang yang sholat. Bagaimana pula orang yang tak sholat? Allah Akbar. Tapi rahmat Allah luas, dia beri manusia tangguh, tempo, belajar, menimba ilmu, sadar, tobat, cepat kembali kepadaku. Banyak orang tak peduli belajar, tak peduli menimba ilmu. Subhanallah. Dia kira agama ini seperti gitu saja. Agama ini butuh ilmu, harus belajar. Semuanya kita harus ikut panduan Nabi SAW. Bukan suka-suka. Yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri-ciri mengagungkan perintah, dan ini pelajaran minggu lalu saya ulang sebentar. Di antaranya adalah al-huznu wal ka'abatu wal asafu inda fauti haqqin min huquqiha. Merasa sedih, merasa galau manakala terluput tak sempurna ibadah tersebut dikerjakan. Kadang-kadang kita sholat itu ingat ketika dua hal, takbiratul ihram satu, kedua ketika assalamualaikum, kata imam assalamualaikum, baru kita sadar antara takbiratul ihram dan salam tadi mana hati kita berjalan. Kadang jalan dia ke mal-mal, kadang jalan dia ke perusahaan-perusahaan, jalan kemana-mana sampai hati itu berbicara, di mana kau letakkan tadi jam, di mana kau letakkan handphone, sampai hati ini berbicara macam-macam perkara dunia. Subhanallah. Jadi ciri-ciri mengagungkan perintah, sedih manakala tak dapat dia kerjakan perintah tersebut, sedih manakala lepas jemaah, seolah-olah dia ketinggalan kereta, semua keluarganya pergi, tertinggal dia sendiri. Kata Nabi SAW, man tarakal asr fa ka'annama wutira ahluhu. Barang siapa yang lepas salat asar, seolah-olah dia ditinggalkan semua keluarganya. Subhanallah. Keluarga semua pergi melancong, engkau tertinggal. Karena engkau punya kesibukan, engkau lalai, mereka semua sudah pergi naik kereta.
Yang super eksekutif, yang VIP engkau tinggal, engkau merasa sedih. Begitulah kira-kira. Subhanallah. Jemaah sekalian, semua orang itu sedang berjalan menuju Allah SWT. Semua kita, saya, bapak-bapak, siapapun juga sedang berjalan menuju Allah, dan kita akan sampai menuju Allah SWT. Tapi ada yang sampai Allah ridha kepadanya, ada yang Allah murka kepadanya, ada yang cepat sampai kepada Allah SWT, bergegas berlari, ada yang berjalan, ada yang berlambat-lambat, ada yang subhanallah sibuk ke kana kemari. Semuanya kita kepada Allah akan berjalan. Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu akan berakhir segala macam urusan. Subhanallah, sebagian kawan-kawan kita ada yang lebih dahulu kita sudah sampai kepada Allah. Tinggal mereka bertanggung jawab apa yang mereka buat dahulu di dunia. Semuanya telah Allah bayar. Kelalaian Allah bayar, ketaatan Allah bayar. Kita masih hidup di dunia ini sekarang. Subhanallah. Kita lihat ada kawan-kawan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hidup penuh dengan kebaikan, hidup dengan amal saleh. Segala macam bentuk amal saleh dia buat, dia lakukan. Ketika ada infak, dia berinfak. Salat berjamaah, dia di masjid. Pengajian, dia di masjid. Menyambung silaturahmi, dia terdepan dalam segala bab. Dia berlari menuju Allah SWT. Sementara sebagian orang berlambat-lambat, sebagian orang tak peduli dengan Allah SWT. Padahal Allah mengatakan fafirru ilallah, berlari kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Tuhan kalian. Ya, dalam perkara dunia semuanya kita balik, dalam perkara dunia kita berlari. Padahal Allah tak pernah menyebutkan dalam Quran kata-kata bersegera berlari dalam urusan dunia. Tapi dalam perkara akhirat Allah tegas mengatakan bersegera, berlari, bergegas. Di antaranya wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan Tuhan kalian, menuju surga. Ya. Wasabiqu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah banyak. Setelah salat Jumat kata Allah ketika dikumandangkan adzan Jumat, fas'au ila dzikrillah. As-sa'yu secara bahasa maknanya bergegas langsung. Dalam perkara agama, perkara akhirat, Allah tak pernah suruh kita berjalan, berlari. Tapi dalam perkara dunia Allah menyuruh kita berjalan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, berjalan akan di permukaan bumi ini, carilah rezekinya, berjalan. Tapi kita balik. Dalam perkara dunia kita berlari, rela kita pagi-pagi hari siap keluar dari rumah, kadang-kadang subuh berlewat tak dikerjakan demi tiba di perusahaan, tidak terlambat. Lambat. Subhanallah. Lepas subuh tuh, tadi mana subuh? Ya, apalagi di pasar-pasar pagi ketika subuh itu yang paling laris, situlah setan berkeliaran, lewat azan semua. Malakum la tarjuna lillahi wa qara, mengapa kalian tidak berharap daripada Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mengagungkan perintah Allah kita harus berusaha mencari apa kira-kira yang dapat membatalkan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak membatal amal. Ada yang namanya riya, ini pun hancur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riya menghancurkan, umrohnya karena ingin selfie, haji karena ingin selfie. Subhanallah. Ada yang namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya ujub bangga dengan dirinya, ada namanya sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain. Ada namanya al-minnatu 'ala Allah, merasa telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua pembatal amal, wajib kita pelajari. Banyak orang sibuk beramal tapi tak pernah mempelajari apa yang menggugurkan amalannya. Subhanallah. Kebayangkan untuk haji orang mengumpulkan berapa banyak, apalagi sekarang menunggu bertahun-tahun. Ada yang nunggu 10 tahun, ada yang nunggu 20 tahun, 12 tahun. Nanti semua hajinya dia batalkan dengan riya, dia batalkan dengan ujub, dia batalkan dengan bangga. Tak dipanggil lagi marah. Ya, luar biasa kemarahannya. Enak kali kau panggil aku tanpa haji. Berapa banyak yang keluar untuk haji. Kalau disebut panggil Pak Haji, marah. Subhanallah. Ya. Jadi ini kita harus pelajari jemaah sekalian, apa yang membatalkan amal-amal ibadah kita. Masa berjasa kepada Allah, berjasa kepada Islam, ini menggugurkan amalan. Jangan pernah kau merasa hebat di hadapan Allah, banyak beramal kebaikan. Jangan. Belum tentu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi engkau bangga dengan amalanmu. Kita pernah ceritakan, ada orang banyak beramal saleh menjadi sebab masuk neraka.
Ada orang yang berbuat banyak dosa menjadi sebab masuk ke surga. Sudah kita ceritakan. Bertanya ketika itu murid-murid sang guru, bagaimana itu guru beramal saleh menjadi sebab masuk neraka? Kata sang guru, dia terus beramal saleh, akhirnya dia merasa bangga, merasa takjub, sombong, ria, merasa dia telah memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertipulah dengan dirinya. Allah hancurkan semua amalannya, sia-sia, masuk neraka. Ingat, dalam Sahih Muslim 3 orang yang pertama kali masuk neraka, semuanya adalah orang-orang yang beramal ibadah tapi niatnya tak benar. Ada yang berinfak, rajanya berinfak, masuk neraka terlebih dahulu. Ada yang qari, ada yang ustaz, ada yang muallim, guru, tuan guru, syekh, dibenamkan dalam neraka. Yang ketiga, ada yang terbunuh dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. 3 orang ini yang pertama kali dibakar dalam neraka. Mengapa? Jawabannya tak benar, niatnya tak lurus. Ada yang menyembah ilmu agama karena ingin disebut sebagai orang alim, ustaz, qari, hafid, syekh, tuan guru, dan seterusnya. Cari ilmu agama untuk tujuan dunia, pangkat dan jabatan. Baca Quran pun demikian, dibenamkan dalam neraka. Ada yang berinfak tujuannya ingin dipuji, dibenamkan dalam neraka. Terbunuh di jalan Allah dalam berperang, ternyata niatnya ingin dipuji manusia. Menunjukkan kepada kita banyak pembatal-pembatal amal yang kita harus pelajari agar jangan sia-sia amal kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya, ya. Di antara makna berikutnya adalah bagaimana makna mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran kita malam ini. Tadi itu mengulang karena kita sebulan sekali ketemu. Tak mengapa kita ulang-ulang. Sekarang temanya adalah bagaimana mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tanda-tanda orang mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hirsu 'ala at-taba'udi min madhaniyah. Dia berusaha menjauh daripada segala macam tempat-tempat yang terlarang. Wa asbabiha, berusaha menjauh daripada segala sebab sarana ke sana. Wa ma yad'u ilaiha, apa faktor-faktor yang akan mendukung dia sampai kepada larangan tersebut harus dijauhi. Ya, kalau Anda katakan takut larangan Allah SWT kita kerjakan, contohnya zina, jangan coba-coba dekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Allah tidak katakan jangan berzina, tidak, tapi Allah katakan wala taqrabu, jangan kau dekati zina. Karena zina itu tak akan tercapai tanpa ada sebab. Subhanallah. Tanda engkau mengagungkan larangan Allah SWT untuk tidak melakukan perzinahan, kau jaga segala macam sebab-sebabnya. Subhanallah. Segala macam perzinahan bermuasal daripada mana? Kira-kira dari mata. Apapun namanya, perselingkuhan, hancurnya rumah tangga, hancur jabatan, semua gara-gara perselingkuhan. Semua dampak daripada tidak menjaga pandangan mata. Allah. Karena itulah Allah mengajar kita dalam surat Nur, Allah memberikan kepada kita himbauan, qul lil mu'minina, katakan Muhammad kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mata mereka. Menundukkan sebagian pandangan mata mereka. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah Maha tahu apa yang mereka buat. Jika seorang sukses menjaga pandangan matanya, dia akan sukses menjaga kemaluannya. Manakala tak sukses menjaga pandangan mata, maka kata Nabi, ya, dia mengatakan al-ainani tazni, 2 mata itu bisa berzina. Ya, telinga bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina, hati bisa berzina, terakhir kemaluan yang membenarkannya atau mendustakannya. Subhanallah. Bagaimana kita menjaga larangan Allah berzina, kita jaga dari pangkal jalan. Jangan kau jelalatan, jaga pandangan matamu. Dan kita hidup di zaman yang luar biasa, fitnah pandangan mata yang tak pernah ada sepanjang sejarah umat manusia. Wow. Segala macam perangkat-perangkat yang ada pada kita, handphone, Android, macam-macam.
dengan segala macam fitur-fiturnya, gadget, laptop, parabola, luar biasa. Ujian besar bagi manusia. Subhanallah, berat. Dahulu kala orang bermaksiat itu berat. Kenapa? Sarana ke sana payah. Dahulu kala orang itu ngintip-ngintip perempuan mandi di mana? Di sungai-sungai setengah mati, manjat-manjat pohon, jatuh lagi. Sekarang semua bisa saksikan tanpa payah-payah. Tutup pintu rumahmu selesai. Tutup pintu kamar selesai. Kau berkhulwat dengan apa yang Allah haramkan. Berselancarlah engkau dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Luar biasa dampaknya jemaah sekalian. Sulit hidup di zaman ini. Benar-benar sulit, apalagi anak-anak muda. Subhanallah, luar biasa, hancur. Apalagi orang-orang kufar tahu senjata mereka yang menyebabkan segala macam konten-konten porno ini mereka. Jadi konsumsi kaum muslimin, lalailah mereka, tenggelamlah mereka, muncullah berbagai macam perzinahan, perselingkuhan, hamil luar nikah, luar biasa. Dampak daripada tidak menjaga apa yang Allah SWT perintahkan jaga. Dan sungguh di hati kita terkadang makhluk itu lebih besar daripada Allah Jalla wa Ala. Seorang menceritakan bagaimana dia bertobat kepada Allah SWT. Dia bilang, aku dalam kamar sendirian, aku tutup pintu kamar. Setelah itu semuanya aku saksikan, aku bongkar semua, segala macam kulihat. Tiba-tiba pintu kamar itu berdetak dengan kuat. Aku khawatir ketika aku tutup semua perangkatku. Aku pun dalam keadaan ketakutan diketahui oleh manusia. Aku buka pintu itu, ternyata kucing yang nabrak kucing. Berarti lebih besar kucing di mata daripada Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allah ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Luar biasa ikhwati fillah. Jam berapa Isya kita? Saya nggak tahu sini. Hah? Ya, alhamdulillah. Jadi ini jemaah sekalian, berusaha menjauhi tempat-tempat kemaksiatan, berusaha meninggalkan semua sarana ke sana. Tadi sarana zina kan mata awalnya. Karena itulah kau lihat alangkah kuatnya hubungan antara mata dan kemaluan. Kata Allah, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang tak mampu menjaga pandangan matanya akan datang masanya tak mampu menjaga kemaluannya. Luar biasa, ujian sekarang luar biasa. Fitnah luar biasa. Kebingungan kita orang tua menghadapi bagaimana fitnah handphone terhadap anak-anak kita, putra-putri kita. Luar biasa. Tak bisa kita kontrol mereka, subhanallah. Tak mungkin kita ambil daripada mereka yang mustahil. Gila kata dibilang orang, dan mustahil. Kecuali kita hidup di kampung halaman yang tak ada sana sinyal, mungkin. Semua orang pegang handphone, anakmu gak punya handphone, kiamat dunia. Apalagi berbagai macam aktivitas sekolah berhubungan dengan handphone. Subhanallah. Semenjak COVID itu anak-anak semakin leluasa pegang handphone. Karena semuanya belajarnya online. Akhirnya dampaknya habislah anak-anak kita itu. Aku mau kerjakan PR nih. 5 menit mengerjakan PR, 50 menit main game. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah masuk. Kita padakan sampai di sini. Ini kita bahas insyaallah jika Allah panjangkan ajal kita di kesempatan yang akan datang bagaimana kita mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala, mohon maaf atas segala kekhilafan dan keliruan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.